Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UPTD SD Negeri Dukuh 2 Kecamatan Kokok. Pada kesempatan ini kami akan mengadakan satu kegiatan yaitu inovasi daerah untuk memenuhi ketentuan Inovatif Government Award tahun 2023. Ya, pada kesempatan kali ini untuk SDN Dukuh 2 akan membuat suatu alat sederhana berupa komposter, yaitu suatu alat sederhana yang akan nanti proses limbah sampah di pupuk PUC atau pupuk organik cair dan pupuk padat. Adapun alasan kami membuat komposter ini, bila dilihat dari sisi keunggulan dan juga kebaharuannya, keunggulannya yaitu alat ini sangat sederhana, mudah didapat, dan bahan-bahannya pun tidak memerlukan suatu pembiayaan, istilahnya beli ya, karena memakai bahan bekas. Selain menggunakan bahan bekas tadi, juga kompos ini akan menghasilkan sesuatu yang bisa berguna, yaitu pertama pupuk cair yang disebut dengan PUC ya, terus yang kedua yaitu pupuk padat. Langkah pembuatan komposter, yang pertama kita ambil wadah dari cat ini ya, wadah dari cat ini. Nah, yang pertama wadah dari cat ini kita ambil satu. Terus langkah selanjutnya kita memberikan lubang di bawahnya ya, kita memberikan lubang di bawahnya seperti ini ya. Pemberian lubang ini kita menggunakan alat yang dinamakan solder ya, dinamakan solder. Sudah solder panas, kita lubangi alat ini. Seumpamanya kita tidak punya solder, kita juga bisa menggunakan besi yang dipanasi, akhirnya untuk apa? Bisa digunakan untuk melubangi bagian bawah wadah cat ini. Tujuan daripada pelubangan ini yaitu agar nantinya pupuk cair yang dihasilkan dari penguraian sampah tadi akan mengalir ke bawah. Ya. Terus yang kedua, kita ambil wadah cat yang kedua. Ya, kita ambil wadah cat yang kedua, kemudian kita lubangi bagian sisi bawahnya dengan menggunakan solder juga. Ya, dengan menggunakan solder seperti ini hasilnya nanti ya. Setelah dilubangi, kita memberikan keran air. Ya, keran air ini maksudnya nanti agar kita jika panen PUC-nya tadi, pupuk organik cairnya, kita bisa membuka keran ini. Ya, dengan keran ini nanti fungsinya akan memanen daripada PUC atau dinamakan dengan lira, hasil dari uraian sampah tadi. Ya. Terus langkah selanjutnya pada Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah proses pembuatannya sudah jadi ya. Tinggal kita nanti kan ya istilahnya menaruh bagian wadah cat yang pertama tadi yang sudah kita lubangi di atasnya yang pertama ya. Tetapi paling tidak kita memberikan sekat ya, sekat di bawah sini ya. Maksud dan tujuannya agar dalam meletakkan wadah yang pertama ini tidak jatuh ke bawah, jadi ada bagian sekatnya. Maksud dan tujuannya kenapa? Yaitu yang pertama pupuk cair tadi nanti mengalir dari bawah, sedangkan pupuk padatnya akan tersimpan di atas ya. Jadi seperti ini nanti posisinya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau seperti ini sudah jadi. Setelah proses pembuatan alat komposter sudah selesai, sekarang bagaimana cara pengolahan sampahnya tadi ya. Untuk langkah pertama kami akan perkenalkan alat dan bahan dalam pembuatan komposter ini. Yang pertama kita akan menggunakan IM4. IM4 ini mudah didapat, tinggal kita mencari di toko pertanian. Kedua berupa gula ya. Ini berupa gula pasir atau gula Jawa dan sebagainya, bisa digunakan ya. Terus yang selanjutnya pisau, dan juga kita menggunakan solder ya. Selanjutnya yaitu alat penyemprot ya, wadah bekas cat sebanyak 2 ya, ditambah lagi nanti satu bahan lagi yaitu keran air. Terakhir ini bahan pembuatan komposternya, pembuatan pupuknya ya, itu dari limbah sampah ya, dari limbah organik yang berada di rumah tangga ataupun yang berada di sekolah.
E4 dulu. E4 ini sebagai zat aktivator atau nantinya yang akan berguna mempercepat proses penguraian. Ya, ini kita ngambil 1 sendok aja. E4 yang sudah dicampur dengan larutan gula tadi, tinggal kita masukkan ke penyemprotan atau tempat penyemprotan. Ya, kita masuk, kita tutup. Ya, baru nanti kita gunakan untuk menyemprot limbah sampah. Kita sekarang tinggal memasukkan memasukkan limbah sampah tadi ke dalam alat komposter. Tapi alangkah baiknya dalam wadah ini yang pertama itu sebenarnya kita kalau punya itu sediakan yaitu sekam bakar. Ya, jadi sekam bakar itu nanti bisa digunakan sebagai alas yang pertama. Maksud dan tujuannya apa? Mengenai sekam bakar itu, biar sekam bakar itu dijadikan future. Future itu maksudnya sebagai wadah rumah untuk bakteri yang dihasilkan oleh E4. Ya, tetapi kalau kita tidak punya sekam bakar, kita bisa memakai kompos. Kompos nanti maksud dan tujuannya sebagai starter, sebagai pengawal untuk penguraian. Kita masukkan dulu ya mengenai limbah sampahnya ke dalam alat komposternya. Sesudah dimasukkan, ya, kemudian baru kita semprotkan campuran dari E4 tadi yang dicampur dengan gula, ya, kita semprotkan di atasnya, ya. Nah, kita semprotkan, ya. Terus ditutup rapat. Kenapa perlu ditutup rapat? Karena alat yang kami gunakan komposter ini sifatnya anaerob, yaitu tidak membutuhkan sirkulasi udara. Jadi komposter itu ada 2. Yang pertama aerob yang menggunakan sirkulasi udara seperti yang ini, ya. Yang satu ini aerob yang membutuhkan sirkulasi udara. Sedangkan yang kami buat dari wadah tempat cat tadi yaitu sistem anaerob, yaitu berarti tidak membutuhkan sirkulasi udara, berarti tinggal kita tutup rapat-rapat. Nah, begitulah proses pembuatan atau proses penguraian sampah dan nanti akan menghasilkan yaitu POC, pupuk organik cair, dan juga pupuk padat. 1 bulan kita bisa memanen daripada pembuatan pupuk cair dan pupuk padatnya tadi, ya. Sebab kalau sudah 1 bulan itu sudah diskomposisi, artinya penguraian dari sampah tadi akan diurai menjadi cair, dan yang kedua adalah pupuk padat, ya.